Honda Brio Satya varian S, varian paling bawahnya Brio di Indonesia. Nah, kalau sebelumnya varian S cuma tersedia dengan pilihan transmisi manual aja, sekarang ada transmisi otomatisnya. Lumayan ya, mengingat yang varian SCVT itu harganya sekarang udah di atas 200 juta. Nah, buat detailnya, simak di 10 anugerah dari Honda Brio Satya SCVT. Satu, varian dan harga. Sekarang Brio totalnya ada 6 varian, atau tepatnya sih 3 varian dengan masing-masing 2 pilihan transmisi lah ya. Paling bawah Brio Satya S manual, di atasnya Satya S CVT yang lagi kita videoin, di atasnya Satya E manual, atasnya Satya E CVT, dan di paling atas yang gak masuk kelas LCGC ada Brio RS manual dan Brio RS CVT. Oh, kalau kalian lagi ke IMS dan lihat ada satu varian tambahan yang ini nih, Satya E CVT Special Edition ini, nah itu lebih ke varian tambahan khusus dealer Jabodetabek aja sih ya, yang dia dapat bodi kit tambahan, kamera 360 derajat, dan head unit Android yang panjang ini. Meskipun ini harganya nambah 15 juta juga sih ya dari eCVT biasa. Nah, di luar Special Edition itu, yang cukup bikin kaget tadi harganya sih ya, karena ternyata Brio Satya E CVT udah di atas 200 juta, dan Brio RS CVT udah 260 jutaan. Jadi, apakah yang SCVT ini bakal jadi pilihan yang lebih menarik buat yang mau incer mobil di bawah 200 juta? Nah, di video yang ini kita bakal fokus ke varian ini aja ya. 2. Pilihan warna. Brio Satya S ada 5 pilihan warna. Sama kayak Brio Satya E juga ya. Putih taffeta white, abu-abu meteoroid grey metallic, hitam crystal black pearl, merah relia red, dan kuning stabilo electric lime metallic. 3. Eksterior basic. Buat yang lupa, Brio generasi kedua versi facelift ini umurnya udah 3 tahun ya. So kita yakin kebanyakan juga udah familiar sama bentuk ini dan juga dimensinya yang luar biasa kompak ya. Nah, buat bedaan Satya E dan Satya S dari luar sebenarnya ada 3 titik. Pertama, lampunya. Satya E kan dapat diarel LED tuh pas mobilnya dinyalain. Satya S nggak dapet ya. Adanya lampu kecil LED aja dan itu pun di bagian bawah. Kedua, velgnya. Satya E dapat velg dual tone 14 inci gini. Satya S juga 14 inci tapi single tone aja ya, yang bentuknya lebih standar gini. Dan ketiga, Satya E dapat wiper belakang, Satya S nggak dapat. So, overall emang bikin Brio Satya S ini kelihatan lebih polos ya. Kita detailin deh ya. Depannya pakai grill yang besar gini dan isinya berbentuk heksagon-heksagon gini. Buat pengingat, ini beda ya sama Brio RS yang motifnya titik-titik itu. Dan di paling atasnya ada panel chrome yang dibuat tembus terus sampai ke dalam lampunya. Nah, meski agak beda tuh ya sama dalamnya lampu Satya E. Karena kalau Satya E kan ada diarel di bagian atasnya yang nyambung sama chrome lampunya. Sedangkan di Satya S nggak ada ya, karena si lampu LED kecilnya ditaruh di bawahnya. Dan karena lampunya hanya multi reflektor halogen, jadi isinya juga sederhana banget ya dibanding di RS yang lebih modern. Grill radiatornya juga unik ya, kayak dibelah garis-garis gitu, yang garisnya dibuat nyambung ke housing fog lamp kiri kanannya. Dan meski tanpa fog lamp gak kayak di Brio RS, tapi untungnya panelnya dibuat flat gitu, jadi gak kayak cost down-nya. Detail lampu depannya, lampu kecilnya LED yang di bawah, lampu besar, lampu jauh, dan lampu seinnya full halogen ya. Sampingnya, overall profil Satya S ini emang mirip sih ya sama Satya E, yang emang cenderung lebih simple dibanding di RS. Tapi beda paling kentara jelas di velgnya sini ya. Velgnya alloy 14 inci single tone. Nah, tapi ini khusus di Brio Satya S CVT ya. Kalau S manual, dia masih pakai velg kaleng dengan cover. So, ternyata bedanya S manual dan CVT bukan cuma transmisinya aja ya. Bannya Dunlop NASAFE 17565R14 ya, sama kayak di Satya E juga. Spionnya polos ya, sewarna bodi juga tanpa lampu sein, meski tetap ada garis-garis aerodinamika di pilar A-nya. Nah, si lampu seinnya ada di fender depannya gini ya. Pilar B-nya juga semua varian Satya nggak dihitamin ya, sewarna bodi aja. Dan handle pintunya pun sewarna bodi gini. Belakangnya, overall mirip Brio Satya E juga yang rame emblemnya. Emblem Hondanya tetap pakai yang punya LCGC ini. Di kiri ada emblem Honda Prospect Motor, dan di kanan emblem Brio Satya. Nah, dibanding di E, di S kelihatan lebih polos lagi karena nggak ada wiper belakangnya. Sedangkan dibandingkan di RS, di Satya juga nggak ada spoilernya ya. Tapi tetap ada High Mount stop lamp meski bentuknya beda aja. Dan lampu belakangnya juga sampingnya nggak dibuat gelap-gelap kayak yang di varian RS ya. Begitu juga bumper bawahnya ya, nggak ada panel hitam-hitaman kayak di RS. Polos aja sewarna bodi semua. Sedangkan knalpotnya di sebelah kanan yang ngadep ke bawah. Detail lampu belakangnya, lampu malam dan lampu seinnya halogen. Sayangnya karena remnya nggak bisa diinjek, jadi kita nggak bisa praktekin lampu rem dan lampu mundurnya ya. 4. Interior polos.
Buat pembanding, ini dashboardnya Brio RS, ini dashboardnya Brio Satya E, dan ini dashboardnya Brio Satya S. Yes, overall paling kelihatan polos ya di S ini. Sebenarnya bentuk overallnya sama, tetap pakai model dashboard ala Jazz GK yang lebih disederhanakan. Tapi dibanding di varian E, dibuat lebih tone down gitu ya. Fascia tengahnya misalnya, kalau di Satya E kan masih ada panel piano blacknya tuh dari head unit sampai kontrol AC. Di Satya S dibuat hitam doff aja. Meskipun emang masih ada layar sentuh dan kontrol AC digital sih ya, jadi nggak kelihatan purba aja kayak Ayla X gitu misalnya. Garis ventilasi AC tengah, terus yang dashboard yang kiri dan yang dashboard kanan. Kalau di Satya E masih ada silvernya, di Satya S ini hitam doff aja ya, lebih polos. Meski motif ala karbon-karbonan masih ada di sini. Tuas transmisinya juga tanpa kulit-kulitan kayak di Satya E juga. Tapi kalau di Satya E, di perendeselnya ada backlightnya, di S ini nggak ada ya. Dan setirnya sama tanpa kulit juga ya kayak di Satya E. Tapi kalau di E masih ada panel abu-abu dan ada tombolnya, di S ini full hitam semua dan polos tanpa tombol. Sisanya mirip lah, kayak pintunya, simple aja. Dari paling atas, tengah, sampai bawahnya full plastik semua dan hitam semua ya. Termasuk handle pintunya juga ya, hitam aja di Satya ini. Begitu juga pintu belakangnya, full plastik dan hitam-hitam semua dari atas sampai bawah. Joknya yang Satya S ini mirip kayak Satya E lah ya. Tetap pakai jok depan yang headrestnya terintegrasi gini. Buat pengingat, model jok ini lebih sederhana ya dibanding jok yang di varian RS. Motif bahan kainnya juga warnanya monoton, gak ada merah-merahnya kan di RS gitu. Sedangkan ini jok belakangnya. Yes, meskipun varian paling bawah, tapi kerennya tetap ada 3 headrest adjustable gini ya. Gak kayak di Ayla gitu misalnya yang polos. Oke lah, not bad ya. Detail lain di dalam mengejutkannya cukup banyak yang beda dari di Satya E ini. Sun visornya misalnya, kalau di Satya S ini full polos tanpa card holder atau kaca sama sekali. Sedangkan di Satya E kan masih dapat kaca di dalamnya tuh. Pegangan tangan juga ya, di depan hanya di sisi penumpang depan aja yang model fix gini dan di driver nggak ada. Tapi di belakang dia sama sekali nggak ada tuh ya di kiri dan kanan. Sedangkan yang di Satya E masih ada ya yang model fix gini. Sisanya sama sih ya, kayak lampu kabinnya di depan nggak ada. Jadi sharing nih sama penumpang belakang pakai satu lampu kabin halogen gini dan spion tengahnya day and night manual. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasa duduknya? 5. Konfigurasi. Rasa duduk di Brio Satya S ini sama persis kayak di Satya E. Tapi nggak apa-apa, kita jelasin lagi di sini ya. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk cukup ringan ya ini sayangnya. Jadi ngasih efek rasa murahnya gitu. Meski nggak sampai kerasa murahan banget kayak pintunya Datsun Go dulu. Sudut bukaannya termasuk lebar dan napak dalamnya cukup rendah dan gampang ya. Khasnya hatchback kecil gini. Nah, posisi duduknya dia termasuk agak tinggi ya. Tapi ini masih lebih rendah dan lebih ergonomis dibanding posisi duduknya Agya Ayla gitu. Termasuk posisi yang cukup enak sih ya buat nyetir. Visibilitas ke depan cukup oke, meski dom dashboard kanan ini agak tinggi ya, dan ujung kapnya juga nggak sekelihatan di Agya Ayla. Tapi yang kita seneng, dashboard ini jauh ke ujungnya, jadi ngasih feel yang lebih lega buat mobil 3,8 meter gini. Sedangkan ke samping, bagusnya visibilitasnya karena kacanya gede, meskipun spionnya masih di pilar A ya. Pengaturan jok driver hanya bisa slide dan recline aja, nggak bisa diatur ketinggiannya. Ya masih oke lah buat mobil 180 jutaan. Yang penumpang depan juga hanya bisa digeser maju mundur dan recline aja ya. Headrestnya fix alias nyatu gini kayak di yang E. Enaknya sih ini termasuk tinggi ya, jadi kalau kita nyender gini gak nusuk kepalanya. Tapi emang cenderung gak maju ya, jadi kalau kita kepalanya sandaran sambil nyetir, itu kepala kita masih agak mundur, meski emang gak sampai ngedanga banget ya. Sedangkan ruang kepalanya masih aman banget di depan. Di tengah sini gak ada buat sandaran tangan ya, dan di pintu sandarannya plastik aja, jadi agak keras ya. Seatbeltnya gak bisa dinaik turunin, setirnya bisa tilt ya, alias dinaik turunin tapi tanpa teleskopik. Tapi posisinya udah cukup jauh sih ya dari dashboard, not bad. Buat sandaran kaki kiri driver gak ada gundukan dan gak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya ini sayangnya kerasa lebih ringan lagi ya dibandingkan di depan. Tapi sudut buka pintunya sangat lebar nih ya. Nah, tapi karena atapnya agak rendah dan nekuk, jadi masuk ke dalamnya juga harus agak nunduk ya. Posisi duduk kita di belakang lebih tinggi dibanding yang di depan. Dan yang kita suka, dudukan bawahnya ini termasuk cukup tinggi. Jadi nopang paha kita dengan sempurna ya. Nice sih. Buat sebuah LCGC sih, posisi duduk di belakang sini nyaman menurut kita. Jelas lebih oke dibanding duduk di Agya Ayla baru gitu ya menurut kita. Joknya fix, gak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk luas lah ya buat mobil kecil gini. Ruang gerak sepatunya juga aman banget. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi bisa sandaran santai gini. Tapi emang sisa ruang kepalanya udah nggak banyak, meskipun masih aman ya. Sudut sandarannya fix alias nggak bisa diubah-ubah. Ya sedikit lebih rileks lah ya kalau dibanding di Agya, not bad lah. Buat sandaran tangan di pintu juga masih plastik, jadi agak keras dan termasuk kecil ya. Dan di tengah nggak ada armrestnya. Sekali lagi masih wajar di harga ini. Kalau mau duduk bertiga, ngelangkah ke tengahnya perlu sedikit ngelipat kakinya, tapi masih gampang banget. Dan lantai tengahnya gundukannya kecil aja sih ya. Jadi kalau anak kecil kakinya bisa di tengah sini. Dudukan bawah joknya cuma sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, nyaris rata dan sedikit aja lebih keras ya. Sandarannya ini juga sedikit lebih maju tapi masih empuk. Dan karena ada headrest adjustable, jadi orang dewasa sandaran di tengah juga masih bisa dan headroomnya juga masih aman lah di tengah sini. Tapi sayang
Sayangnya, seatbelt di tengah sini tetap 2 titik. Dan perlu diingat, karena lebar overall juga yang nggak nyampe 1,7 meter, jadi jelas bakal sempit ya kalau buat duduk bertiga. 6. Fitur pas-pasan. Well, mengingat Brio Ares saja fiturnya nggak banyak, so jangan berharap di Brio varian paling bawah ini bakal dapat fitur yang memuaskan sih. Bisa kelihatan lah ya, dari tombol-tombolan yang sebelah kanan itu full kosong ya. Tapi kalian yang putuskan deh, segini cukup atau enggak buat mobil 180 jutaan. Kayak Satya E, Satya S ini juga dapat head unit layar sentuh 7 inci kayak gini, yang modelnya flash rata gini sama frame-nya. Unik tuh ya, pas nyalain mobilnya dia langsung ada nama kita. Di sebelah kanan ada tombol kapasitifnya, termasuk buat atur volume, dan ada satu USB port ya. Isinya ada radio, putar lagu dari USB, phone link ini unik nih ya. Jadi begitu kita colokin HP kita pakai kabel USB, dia langsung nampilin mirroring gini di layarnya unitnya. Nggak usah nyalain setting apapun di HP kita. Jadi praktis lah ya. Karena mirroring tentunya ini hanya bisa dikontrol dari HP kita. Dan feel mirroringnya smooth banget ya. Jadi enak nih. Bisa kita pakai buat nonton YouTube gitu ya, atau pakai Maps misalnya. Tapi di sini nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto. Lanjut, ada Bluetooth Music dan teleponi. Bisa lihat jam. Setting saya standar sih ya. Paling bisa ganti nama panggilan di head unitnya aja. Dan bisa ganti wallpaper. Dan ada equalizer kayak gini ya. Oke lanjut, AC-nya manual tapi modelnya digital gini. Yang kiri buat kecil gedein kipasnya dan yang kanan buat naik turunin temperaturnya. Ada tombol max cool ya buat bikin paling dingin. Dan kelebihan dibanding Agi Ayla, di sini ada buat arahin angin ke kaki nih. Tapi tetap nggak ada buat buka tutup ventilasi, nggak ada defogger kaca belakang, dan nggak ada defroster kaca depannya. Inputnya di depan selain satu USB port di head unit tadi, ada power outlet juga di bawah. Di belakang nggak ada tambahan ya. Spionnya yang Satya pengaturannya elektrik, tapi lipatnya masih manual. Wipernya, mungkin ini tuas wiper paling sederhana di tahun 2006 sih ya. Wiper depannya intermittent non-variable, tapi di Satya S ini nggak ada wiper belakangnya. Lampunya manual dan tetap pakai tuas yang jadul ini juga ya, yang belum ada one touch triple turn signalnya. Jendelanya, yang driver auto up down. Kuncinya masih model yang ada batangnya gini ya. Tentunya buka dan kunci lagi harus tekan tombol di sini ya. Dan mati nyalain mesin juga tetap harus putar kunci gini. Setirnya full polos tanpa kontrol audio atau tombol apapun dibanding di Satya E yang masih ada. Satya S ini juga nggak ada auto door lock yang bakal otomatis kunci mobil sendiri pas kita jalan di kecepatan tertentu. Dan speakernya 4 aja ya, 2 depan dan 2 belakang. Dan terakhir, instrumen clusternya masih full analog gini dengan MID monokrom kecil di bawah ya. Brightness-nya bisa dinaik turunin kalau lampunya dinyalain dan puter-puter knob yang di atas. Sedangkan info MID-nya ada indikator gigi, jam, odometer, 1 trip meter, konsumsi BBM rata-rata dan buat atur jamnya. 7. Safety minim. Fitur keselamatan Brio Satya S ini overall kayak Satya E. Masih cukup minim bahkan dibanding Agi Ayla baru. Paling bedanya di S ini nggak ada alarmnya juga ya. Nggak kayak di E yang masih dapat. Untungnya immobilizer tetap dapat yang di S ini. Sisanya super basic lah. Nggak ada stability control gitu, jelas. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakang tromol. Tapi ABS dan EBD udah dapat ya, not bad. Airbagnya 2 titik aja di depan. Ada sensor parkir 2 titik dan suara bodi di belakang, not bad. Tapi nggak ada kamera mundurnya. Dan sayangnya belum ada titik ISOFIX juga di jok belakang. Jadi kalau mau pakai child seat, harus pakai metode seat belt yang lebih konvensional. Begitu juga seat belt belakang tengah masih 2 titik gini ya. 8. Bagasi dan storage. Karena Brio Satya ini belum dapat passive keyless entry kayak di Ares, jadi kalau mau buka bagasi, kita harus buka kunci mobilnya dari remote dulu ya. Kalau udah, baru kita klik tombol satu-satunya ini di pintu bagasinya yang pakai electronic release gini, dan nanti bakal kebuka. Nah ini bagasinya Brio Satya S. Plek ketiplek sih ya isinya sama Brio Ares dan Brio Satya E juga. Nggak ada bedanya. Lumayan lah kapasitasnya buat mobil yang panjangnya 3,8 meter gini. Lebar bibirnya termasuk sempit ya, dan agak menyempit lagi di bawah. Jarak bibir dari tanah juga termasuk cukup tinggi buat hatchback ini. Jadi kalau angkat barang berat emang agak PR. Dan dari lantai bagasi ke bibirnya juga jedanya tinggi tuh ya. Jadi keluarin barang dari dalam pun perlu diangkat banget dulu. Oke, detail bagasinya. Di kiri sini nggak ada apa-apa ya. Dan di kanan juga nggak ada apa-apa. Nggak ada lampu dan nggak ada parcel shelf juga. Jadi barang-barang kita di dalam bagasi sini bisa diintip dari luar kalau kacanya terang. Begitu juga bagian pintu sini belum ada cover plastik ya. Masih kaleng body aja. Dan blur kecil di tengahnya. Di bawah lantainya ada ban serep full size nih. Tapi dia modelnya kaleng ya. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, tinggal tarik aja tuas di kanan dan di kiri sini sekaligus. Nah, tapi ini langsung semua jok belakangnya nih yang kelipat. Jadi dia nggak bisa dipisah-pisah. Makanya kalau mau luasin bagasi, udah pasti nggak ada yang bisa duduk di belakang lagi. Ada gundukannya juga ya, jadi kalau mau geser barang, perlu diangkat dulu. Dan sudut jok lipatnya juga cukup tinggi tuh, jadi barang kita bakal merosot ya. Buat tutup pintunya, disediain handle di kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin 4 silinder.
Brio Satya S pakai mesin yang sama persis kayak Satya E dan Brio RS ya. Mesin 1200 cc 4 silinder bertenaga 89 HP atau 90 PS dan torsinya 110 Nm. Nah, meskipun tenaganya mirip-mirip Agi Ayla baru, tapi mesin 4 silindernya Brio ini jauh lebih minim getaran ya dibanding mesin 3 silinder di Agi dan Ayla. So, lebih cocok nih buat yang lebih suka feel mesin smooth dan tenang. Transmisinya ada pilihan manual 5 percepatan dan yang otomatis CVT ya. Yes, ini yang dibanggain di varian S. Sekarang ada transmisi otomatisnya juga. Ada mode S buat naikin RPM dan L yang naik ke RPM lebih tinggi lagi ya. Dan tentunya semua Brio berpenggerak roda depan. 10 detail-detail lain. Semua varian Brio, mau itu Satya S, E, dan RS, dirakit lokal ya di pabrik Honda di Karawang. Nah, bensinnya unik nih. Kalau di kap bensin yang varian RS, itu kan tulisannya bisa pakai bensin minimal RON 90 atau sejenis Pertalite, Shell reguler, dan Revo 90 gitu ya. Sedangkan yang Satya, karena ikut regulasi LCGC, jadi tetap ditulisin pakai bensin minimal RON 92 gini di kap bensinnya. Dan di kaca belakang juga ditulis nih, padahal mesinnya sama ya. Nah, ini sebenarnya lebih karena regulasi khusus LCGC aja sih ya, bukan kebutuhan mesin. Yang emang mengharuskan setiap LCGC buat dipasang stiker minimal RON 92 itu di kaca belakangnya dan di kap bensinnya. Lanjut, garansi mobilnya berlaku 3 tahun atau 100.000 km. Sedangkan buat servisnya, Brio Satya dan Brio RS juga sama-sama hanya dapat gratis biaya jasa servis aja ya, sampai 50.000 km atau 4 tahun. Mana yang tercapai duluan? Jadi partsnya tetap harus bayar nih ya. Sekian soal Brio Satya CVT ini, silahkan sampai ketemu di bawah. Klik like dan See you next time.